Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku di channel aku. Kita bahas ayo Kemon. Guys, kali ini gue mau ngabulin salah satu permintaan dari subscriber gue. Ya beberapa meminta, "Kak, bahas dong tentang yang namanya orang-orang yang suka nikung temen, nikung istri orang, nikung pacar orang." Katanya sih begitu ya. Mungkin sebagian banyak dari subscriber gue mungkin ada yang ngerasain ditikung mungkin, atau mungkin bahkan jadi pelaku penikung guys. Oke, langsung aja kita bahas ayo Kemon. Tetapi sebelumnya guys, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe dulu tuh tombol di bawah yang tulisannya merah subscribe, diklik dulu subscribe. Kemudian kalau udah subscribe jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Tonton videonya sampai akhir biar kagak gagal paham ya guys ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Jadi guys, kalau masalah tikung menikung, kalau masalah ditikung atau menikung ya guys, itu mungkin sebagian besar itu ngerasain. Termasuk gue sendiri ngerasain kayak gimana rasanya ditikung. Tetapi itu untungnya gue rasain waktu gue dulu masih muda. Ya sekarang juga masih muda sih, belum tua ya. Jadi waktu masih pacaran gitulah gitu, ngerasain ditikung. Dan itu parahnya ditikungnya sama temen deket gue. Anjrit, itu bukan cuma sekali dua kali, itu keulang berkali-kali. Karena kebetulan ya waktu gue muda nih gue larisnya kepada cowok-cowok yang ganteng. Jadinya ya jadinya teman-teman gue itu ya kalau ngelihat pacar-pacar gue yang gue kenalin ke mereka, ujung-ujungnya tuh apa? Mereka nyolong nomor gue. Kurang ajar emang ya. Seperti biasa ini ya, ini kebanyakan nih modus yang gue temuin waktu gue masih gadis ya, dari teman-teman gue nih. Modusnya tuh kayak gini. Minjem nomor dong, gue mau SMS, pulsa gue habis, gue gak punya pulsa, mau SMS ke doi gue, mau SMS ke ortu gue, mau SMS ke kakak gue. Ya modusnya kayak gitulah. Ternyata ujung-ujungnya mereka tuh nyolong nomor cowok gue, anjrit. Gila, gue jijik banget sama teman-teman kayak gitu. Dan itu ya emang dasar gue apes kali ya. Itu tuh teman-teman gue bukan cuma 1-2 orang yang lakuin hal itu ke gue ya. Itu ada sekitar ya 5 orang lah yang melakukan itu. Entah itu cowok gue yang kegantengan atau merekanya aja yang kegatelan. Tapi asli ya, kalau untuk gue sendiri nih ya, gue sendiri prinsip gue adalah gue bisa mengampuni gue bisa memaafkan kesalahan temen gue apapun kesalahannya. Entah itu ya kalau cuma minjem duit kagak bayar mah itu mah biasa guys, biasa, itu mah hutang ya, itu mah kagak hilang juga ya, bakal ketemu juga sama kita ya. Tetapi satu kesalahannya nggak bisa gue maafin ya dari temen-temen gue, dari temen gitu. Kesalahan mereka adalah satu, kalau mereka itu nusuk dari belakang guys, nusuk dari belakang, terus nikung gue, ngambil cowok gue, ngedeketin cowok gue di belakang gue. Nah itu kesalahan, itu udah pokoknya fatal. Itu nggak ada maaf buat kalian yang melakukan itu ke gue ya. Kenapa? Menurut gue itu menjijikan banget guys, menjijikan banget sumpah ya. Itu tuh kalau ada teman-teman yang berperilaku seperti itu ya, pemikiran gue adalah kayak gini, emangnya lu kagak laku lagi ya harus ngerebut punya temen lu sendiri gitu ya. Dan itu udah gue alamin guys berkali-kali. Tetapi ujung-ujungnya ketika cowok gue udah mau nih ya diajakin ketemuan nih sama temen gue, terus gue tahu udah gue hempaskan jauh-jauh, gue buang jauh-jauh, itu tandanya cowok tidak berkualitas yang mau main di belakang kita sama teman kita sendiri guys. Jadi kalau kalian ada yang mengalami hal seperti itu, buat cewek-cewek yang ditikung sama temen cewek kalian terus cowoknya juga ngeladenin, mendingan kalian tuh hempaskan cowok kayak gitu. Itu nggak bermutu, nggak berkualitas ya, kagak berkualitas. Terus ya buat kalian nih para cowok ya, para adik-adekku, mungkin kalian tuh yang masih pada bujang ya, belum pada kawin, kalian tuh punya cewek yang kayak begitu, mau aja diajak main belakang sama temen cowok kalian, buang cewek kayak gitu, buang ya, cari yang lain. Masih banyak yang berserakan yang baik di luar sana, cari. Jadi buang aja ke laut, hempaskan jauh-jauh, jangan di
teruskan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena itu tidak bermutu, tidak berkualitas ya guys. Buang, cari yang high quality, yang the best quality. Nah, terus ya, kalau tanda tanyanya adalah ya, kenapa si cowoknya mau ngeladenin temen kita? Nah, memang ada guys, ada kadang-kadang cowoknya yang kegatelan gitu ya. Gue juga pernah nemu nih cowok yang kegatelan ya, kayak gitu tuh. Jadi dia tuh kagak gimana, dia minjem nomor gue, cowok gue nih, cowoknya nih yang gatel nih, bukan temen gue nya nih. Jadi cowok gue minjem nomor gue, dia bilang kita tukeran HP yuk. Ya gue kan oke-oke aja nih ya. Kalau gue masih setia sama satu cowok, tandanya gue itu pasti mau kalau gue diajak tukeran HP. Diajaklah tukeran HP. Tiba-tiba pas udah balik lagi tuh HP, besokannya temen gue ngemeng, ada nomor asing nih masuk ke gue. Nomornya berapa? Kata gue. Disebutin. Lah, itu kan nomor cowok gue. Ngapain SMS? Di situlah gue baru ngerti, ternyata dia itu mengambil nomor-nomor teman-teman cewek gue. Jadi kadang ada nih ya, temen gue nya yang kagak kegatelan, cowok gue nya yang kegatelan. Jadi kadang ada cowok gue nya yang kagak kegatelan, temen gue nya yang kegatelan. Emang dasar dunia terbalik. Tapi ya, buat kalian nih ya, khususon buat kalian yang pernah mengalami ini, kalian ingin mengungkapkan kekesalan kalian kepada mereka yang berperilaku seperti itu, kalian boleh komen di bawah. Komen di bawah. Nanti bakalan gue bacain komen-komen kalian berbarengan sama video yang kemarin. Karena komennya juga baru sedikit guys, cuma 3. Gimana gue mau bacain? Durasinya paling cuma 3 menitan. Nggak nyampe, paling 1 detik baca 3 komen. Makanya di sini kalian boleh komen ya. Kak, gue pernah punya cewek. Ya udah, kalian limpahin kekesalan kalian di komen di bawah. Tapi gue masih ngecungin jempol buat temen-temen gue yang udah nikung gue, yang udah main belakang sama cowok gue, sampai pada akhirnya dia tuh ngakuin gitu, minta maaf, sorry ya, gue kemarin tuh sempet jalan sama cowok lo. Walaupun ya gue tetap aja nggak bisa dekat lagi sama orang kayak gitu, karena menurut gue sekali dia berbuat kayak gitu, nah nanti itu akan keulang kembali gitu ya. Dan ini gue mau berbagi tips ya buat kalian nih para cewek-cewek yang masih pada muda gitu ya. Pertama, kalau kalian punya cowok, jangan sering-sering dikenalin ke teman-teman kalian ya, jangan, karena itu berbahaya guys, berbahaya. Ini sesuai pengalaman loh, berbahaya. Bisa jadi cowok kalian yang naksir temen kalian, bisa jadi temen kalian yang naksir cowok kalian, kayak gitu. Kedua, kalian jangan sesekali ya ngasih, atau kalian nih minjem nomor temen kalian buat SMS cowok kalian. Ibarat kalian lagi kagak punya pulsa, terus kalian SMS pakai nomor teman kalian. Nah, jangan membuka kesempatan itu, karena bisa jadi nih nanti nomor teman kalian ketinggalan di nomor HP cowok kalian, terus nomor cowok kalian ketinggalan di nomor HP teman kalian, saling kontek-kontekan deh mereka berdua. Nah, itu jangan sampai. Begitu pula buat yang cowok, sama aja, kalian juga jangan pinjam nomor HP temen cowok kalian buat SMS cewek kalian. Jadi kalau ibaratkan kalian udah kelewat kangen nih, udah tahan aja, jangan minjem nomor temen ya. Karena itu berbahaya, dan itu banyak fakta dan bukti nyata yang terjadi guys ya. Dan kalau gue sendiri nih ya, kalau udah tahu nih temen gue kayak gitu, mau aja nikung di belakang gue, sekalipun dia sudah melakukan pengakuan, dan gue juga udah tahu kalau cowok gue itu seperti itu, melakukan hubungan di belakang gue, itu ketemuan sama temen gue. Nah, jadi kalau buat gue sendiri itu dua-duanya gue hempaskan, gue jauhin. Cowoknya ya gue buang, gue putusin ya, karena mereka itu sama aja guys. Jadi 11-12, ceweknya 11, cowoknya 12, jadi satu level mereka itu. Jadi level-levelnya level gak penting. Jadi kalau gue sendiri nih ketemu sama teman kayak gitu, gue udah gak mau deket lagi. Terus kalau gue ketemu sama cowok kayak gitu, udah gak ada kata maaf lagi ya. Secara cowok masih banyak ya. Terus buat cowok juga ya, kalau kalian nemu cewek yang kayak gitu, jangan cuma mikir, aduh sayang dia cantik, masih banyak cewek cantik, masih banyak cewek baik. Cari yang lain ya, yang setia sama lo ya.
prinsipnya nih yang sok-sok bijak gitu prinsipnya, dan gue bukan tipe-tipe orang yang punya prinsip seperti itu. Ada yang ngemengnya kayak begini, biarin, gak setia juga, orang masih pacaran kok, belum suaminya, belum istrinya. Kalau ibaratkan nikung sana sini, pacaran sana sini, ya nggak apa-apa lah, kan belum nikah juga, belum jadi suami. Nah, itu bukan prinsip gue. Kalau gue prinsipnya kayak begini guys, jadi orang itu dilihat setianya sama enggak. Nah, tujuan kita pacaran, tujuan kita kenalan sama cowok, deket sama cowok itu kan biar tahu nih karakter dia nih kayak gimana. Apakah dia karakternya setia, apakah dia karakternya baik, apakah dia lembut, apakah dia kasar. Nah, tujuannya kan itu ya. Jadi untuk mengetahui karakter orang yang akan yang mungkin saja nanti kita bakal serius nih sama dia begitu. Tetapi kalau ibaratkan untuk orang-orang yang punya prinsip kayak tadi nih, yang katanya ya nggak setia juga nggak apa-apa, orang baru pacaran doang. Nah, justru kalau untuk gue nih ya, takaran pacaran itu adalah takaran untuk ke masa depan gitu guys. Jadi gue emang mikirnya baru pacaran aja yang harusnya masih cinta-cintanya, dia ini udah bisa kayak begonoh. Apalagi nanti cuy, udah hidup bertahun-tahun sama kita, dimana fisik kita berubah, wajah kita berubah, kecantikan kita udah mulai menurun, kulit juga udah kagak seger lagi. Nah, itu yang jadi barometer gue ya, yang jadi patokan gue. Makanya gue kalau bahkan kalau baru pacaran aja udah kagak setia, udah gue mah hempaskan, buang jauh-jauh gitu. Jadi cari lagi yang lain, cari lagi yang lain, koleksi, seleksi, dan antisipasi, kemudian dipilih aja mana yang baik. Karena bukan cuma cowok loh ya yang berhak memilih gitu, cewek juga punya hak cuy untuk memilih. Kan ada nih ada istilah gue pernah denger nih ya dari orang-orang tua ngomong kayak gini, cewek mah tugasnya dipilih, katanya cowok itu milih. Kagak bisa gitu bos ya, cewek juga milih, cari yang imam yang baik, yang sayang sama kita ya, jangan tukang main di belakang aja. Lalu gue mau berbagi tips kepada kalian ya, untuk mengetahui cowok ini setia atau enggak, kemudian cewek ini nih setia apa enggak sih ke kita gitu ya. Tapi sekali lagi ya, balik lagi, barometer ini adalah barometer yang gue lihat di diri gue sendiri. Jadi ini adalah pengalaman gue yang gue rasain dan yang gue lakuin guys. Jadi entah mungkin adalah barometer-barometer yang lainnya, kalian bisa komen, aku nggak kayak gitu kak, aku kayak gini. Oke, itu mungkin kalian, prinsip kalian, pendapat kalian, dan itu yang kalian lakukan gitu, dan itu mungkin karakter kalian. Nah, gue memberi tips ini atas dasar karakter gue yang gue lakuin dan pengalaman gue. Nah, jadi begini guys, kalau untuk cowok membedakan cewek ini setia atau enggak, pertama gue berlari ke cowok dulu ya, karena gue adalah cewek gitu yang merasakan, berbuat, dan melakukan itu gitu ya. Nah, buat cowok, cewek ini setia enggak sih? Nah, pertama kalau gue tipe cewek yang gue oke-oke aja, bahkan gue kadang meminta duluan untuk yang namanya tuker handphone sama cowok. Nah, jadi ini bisa kalian jadiin tanda nih cowok-cowok. Kalau gue sendiri dulu, gue pribadi nih ya, kalau lagi pacaran, kalau gue minta tuker HP duluan ke cowok, itu tandanya gue masih setia banget. Jadi cuman dia doang cowok gue. Makanya gue kagak bakal panik kalaupun HP gue dipegang sama cowok gue seharian penuh, seminggu penuh, sebulan penuh, gue santai karena memang cowok gue cuman itu doang gitu. Jadi kalau kalian ada ceweknya yang mau tukeran HP sama kalian, kalian harusnya seneng, berarti cewek itu masih setia dan cowoknya itu cuma lu doang gitu. Nah, itu kalau buat gue. Makanya kalau gue diajak tuker HP sama cowok, gue masih mau, tandanya saat itu gue cuman punya satu cowok. Dan ketika kalian punya cewek, kemudian dia khawatir banget, nggak mau diajakin tuker HP sama kalian, atau HP-nya nggak boleh disentuh sama sekali sama kalian dengan mengatakan bahwa ini privasi, ini privat, ini pribadi, nggak boleh. Nah, itu udah tanda tanya. Kalau gue sendiri kayak gitu. Kalau gue udah punya cadangan, lelaki cadangan, udah punya cowok cadangan, gue tidak akan membiarkan handphone gue disentuh sama cowok gue, apalagi untuk tuker handphone. Nah, kayak gitu. Begitu juga sebaliknya sama cewek. Nah, cewek juga harus hati-hati kalau ada cowoknya yang diajakin, tuker handphone yuk, nggak mau. Nah, bisa jadi mereka juga seperti gue, udah punya cewek cadangan. karena itulah gue. Jadi ketika gue mau diajak tuker HP, atau justru gue sendiri yang ngajakin tuker HP dulu waktu masih gadis, itu tandanya gue masih setia. Nah, kemudian ketika gue udah khawatir banget, nggak mau HP gue disentuh, dipegang, dilihat, apalagi diajakin tuker, nah itu udah tanda tanya ya. Berarti gue udah punya kenalan yang lain, udah punya
temen yang lebih temen gitu, sekalipun itu posisinya belum jadian ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua ya, kalian itu harus curiga di saat cewek kalian itu diajak ketemuan. Dia yang ngajakin ketemuan duluan, dia yang nentuin waktu, jam sekian, dan yang nentuin tempat. Nah, kalian harus curiga itu. Kenapa demikian? Karena untuk gue sendiri, kalau gue udah punya 2 cowok ya, kalau gue udah punya laki cadangan nih, biasanya gue ngatur waktu. Jadi kalau malam minggu kayak gini, kita ketemuan ya sekarang. Oh iya, jam berapa? Jam 7 ya, di mana? Di sini. Oke. Nah, jam 5-nya gue udah ketemuan sama yang satu lagi. Gue udah ketemuan sama yang satu lagi gitu. Oke. Ya kayak gitu, itu harus dicurigain sih ya. Ya kalau ibaratkan mungkin nggak ada sih di antara, nggak semua cewek kayak gitu, cuman ini kan karakter gue bilang sekali lagi, ini adalah karakter gue gitu ya. Jadi gue kayak gitu, kalau ibaratkan gue yang duluan nelpon cowok gue, kita ketemu jam sekian ya, nanti di tempat ini ya, tunggu. Apalagi kalau datangnya telat, udah gue yang ngajakin ketemuan, gue yang nentuin tempat, gue yang nentuin waktu, guanya yang telat. Nah, itu berarti saya sedang mempunyai yang lain. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih ya, ketika telepon kalian udah nggak direspon, maka kalian para cowok nih bersyukurlah kalau cewek kalian itu masih marah ketika kalian tuh nggak ada nelpon. Ketika cewek kalian marah ketika kalian itu nggak ada SMS, nggak ada nelpon, nah kalian itu harus senang kalau cewek kalian itu masih marah-marah karena nggak ditelepon sama kalian ya. Itu tandanya dia tuh masih nungguin kalian, masih cuman kalian doang yang dia tungguin kabar beritanya, cuman telepon kalian doang yang dia nantiin gitu ya. Nah, itu tandanya dia tuh masih setia ke kalian. Tetapi kalau ibaratkan ketika kalian itu nelpon nggak diangkat, SMS nggak dibales, terus kalian nggak nelpon nggak di SMS juga, kalian dicuekin aja, nggak ditanyain kenapa nggak nelpon, kenapa nggak SMS, nah berarti itu tandanya kalian nggak penting lagi buat dia ya. Jadi ya udahlah, nelpon syukur, nggak nelpon nggak apa-apa, SMS nggak dibales, kalau ibaratkan mau ya balas, kalau enggak ya enggak. Nah, berarti itu tandanya kalian udah tidak lagi menjadi orang terpenting buat cewek itu. Dan itu yang gue lakuin. Jadi kalau gue udah ngerasa ilfeel sama cowok, udah ditelepon sama dia, syukur gue angkat. Kalau cuma SMS, sorry ya ngorbanin SMS ke dia, nanti aja lah nanti gitu. Nah, biasanya sih kalau gue udah ilfeel kayak gitu sama cowok, karena gue udah tahu gitu dia punya kesalahan apa, entah dia ya udah gue tahu dia pernah miss call teman gue, udah gue ilfeel. Tapi ya kalau menurut gue sih ya, yang namanya cewek nih ya, kalau untuk ngeduain langsung sih ya, kalau gue sendiri sih gue kagak bisa ya. Jadi ibaratkan kalau kagak ada kesalahan dari cowoknya sendiri, gue kagak bakal ngeduain, kagak bakalan bos. Gue tipe orangnya setia, setiap tikungan ada. Enggak, gue itu tipe-tipe orang setia. Tetapi ketika gue udah dikasih kesalahan gitu, entah dia pernah salah ngirim SMS yang harusnya dia tunjukin buat Ani, tiba-tiba nyampainya ke Hani, ke gua gitu ya, dibaca halo ade Ani lagi ngapain, anjir jijik banget. Ternyata itu SMS buat cewek lain, tiba-tiba nyampe ke gue. Udah, gue kagak bakal komentar apa-apa, cuman gue kayak gini, tunggu aja lu tanggal mainnya ya, lu bisa kayak gitu, gue juga bisa kayak begini, gitu kalau gue sendiri. Jadi gue mah sorry ya, ngapain gitu ya, kalau udah tahu cowoknya kayak begitu, kalau udah tahu ceweknya kayak begitu, dia masih mau kontek-kontekan sama cowok lain, SMS sama cowok lain, sayang-sayangan dia SMS sama cowok lain, ya udahlah, buang saja, cari yang lain ya guys. Gak usah kalian membuang waktu hanya untuk mempertahankan orang-orang yang seperti itu. Apalagi nih ya, kalau ngejalanin hubungan sama orang yang nikung punya orang, atau orang yang menikung punya temen sendiri. Nah, gue kagak mau deh ya. Kayak gini, kalau gue sih prinsipnya kayak gini, dia buat ngedapetin gue aja nikung temennya gitu, nggak menutup kemungkinan nanti gue yang bakalan ditikung sama dia kayak gitu. Jadi gue sorry, gue tidak bisa dekat dengan orang-orang penikung, dan gue juga tidak bisa mempertahankan orang-orang yang suka menikung dan suka ditikung. Jadi kalian itu ya
Harus pintar-pintar milih teman, milih cowok ya. Tapi kalau saran gue nih ya, kalau kalian tahu cowok kalian itu suka ditikung, terus kalian juga tahu kalau teman kalian itu suka menikung, entah itu kalian yang ditikung ataupun orang lain yang ditikung sama dia, saran dari gue adalah jauhin orang-orang yang kayak begitu. Karena ketika dia nikung orang lain, terus dia tuh cerita ke kalian, gak menutup kemungkinan suatu hari kalian yang ditikung, kemudian dia menceritakan hal itu ke orang lain juga. Begitu guys ya. Jadi udah, terima kasih, semoga tips ini bermanfaat buat kalian. Dan bagi kalian sekali lagi ya, yang punya unek-unek dongkol sama penikung, kalian jadi korban tikungan, oke, komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe dulu, tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.